Oke, berdoa selesai. Ya, Bu. Kakak. Ahmad Fakri, siap ditutup. Ahmad Wahid, Aira, ada guru Najib, Aira Ramadhani, Alfianu, Alisa, Alisa mana Alisa? boxing. Jangan dengerin yang belakang nih, anak Alisa. Alisa, misalnya Anissa, Boxing. Anissa sakit nih. Anissa, Akila, besok Luna, ada Mama, pakai Akila, dia pasti kok. Gua sekarang mentah. Gede-gede. Oke teman-teman, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, di sini ada yang udah pernah melaksanakan bimbingan klasikal? Oke, berarti tahu ya apa itu bimbingan klasikal? Bimbingan klasikal itu adalah di mana kita belajar secara berkelompok, secara bersama-sama untuk membahas suatu pembahasan yang perlu kita bahas untuk mengembangkan potensi kalian. Nah, di sini kakak mau membahas tentang strategi belajar sesuai gaya belajar. Teman-teman, aku mau tanya sebelumnya. Di sini teman-teman pernah nggak sih belajar mati-matian, berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nggak pernah bagus, maksudnya nggak maksimal. Nah, itu bukan karena kemampuan yang kalian miliki, mungkin bisa jadi itu karena gaya belajar kalian yang tidak sesuai. Di sini ada yang udah
tahu gaya belajar kalian? Bukan duduk. Dua jari kata gaya bebas. Belajar. Oh, gimana? Kalau apa ya? Mencari atau mendapatkan informasi melalui belajar itu seperti apa? Kayak misalkan dengan cara mendengarkan, atau dengan cara berdiskusi, atau dengan cara praktek langsung. Seperti itu. Nah, sebelumnya, menurut kalian belajar itu apa sih? Dari ilmu. Terus Berpintar, masa depan merancang masa depan. menambah ilmu buat kuliah. Belajar itu hakikatnya kita berproses mencari apa yang kita tahu. Dengan adanya belajar, dari awal yang kita nggak tahu menjadi tahu. Dengan apa? Dengan pengalaman, dengan pelatihan. Di sini gaya belajar ini. Ini dihapus ya Bapak ya? Di sini gaya belajar itu ada 4. Kalau disingkat jadi 4. Oke, yang pertama V. Kalian tahu V apa? Visual. Visual. Ada ya? Berkunul. Eja. Maksudnya gimana? Nah, visual itu dari penggambaran, dari penglihatan. Dia biasanya dominannya sama penglihatan. Dari penglihatan, kayak misalkan belajar lebih suka melihat gambar, belajar lebih suka, lebih gampang masuk dengan adanya kayak grafik-grafik, terus kayak mind mapping, tau mind mapping kan? Kayak mind mapping, terus kayak melihat tulisan-tulisan yang ada di papan tulis. Nah, itu kalau kayak belajarnya yang suka penjelasan, kayak misalkan aku nih lagi menjelaskan ke kalian. Nah, itu berarti kalian lebih senang mendengarin gurunya ngomong belajarnya daripada harus melihat gambar-gambar atau mendengarkan musik. Nah, itu berarti kayak belajar kalian itu pasti kan visual. Jadi lewat penglihatan kayak nih, menjelaskan, suka berdiskusi, berkelompok. Nah, itu masuknya ke gaya belajar visual. Strateginya apa sih? Strateginya bisa kalian diskusi kelompok, terus kayak membuat gambar, kayak membuat tulisan tapi dibikin gambar, dibikin kotak konsep, dibikin mind mapping. Nah, yang suka kayak begitu berarti gaya belajarnya visual. Ada di sini? Ada. Oke, selanjutnya animasi. Auditori apa? Mendengarkan. Auditori ini lebih identik sama pendengaran. Kayak belajarnya suka dengerin podcast, terus rekaman-rekaman atau video. Oh, nggak bisa. Terus kayak misalkan kita belajarnya diulang-ulang dengan rekaman, nah itu masuknya ke auditori. Kayak belajar sambil ngedengerin musik. Di sini ada nggak sih yang suka belajar tapi sambil ngedengerin musik? Cynthia, masuk.
Tuh. Rekomendasi. rambut. Rekomendasi sosial. Ayo. Kayaknya Oh, jauh ya. Keren, direct doang. keren. Batam. Yang biasanya kalau belajar tuh suka nulis, lagi ngejelasin langsung ditulis. Karena banget tuh. nanti tuliskan. Yang suka nulis, yang suka membaca. Tebak tuh, teman. Ada di sini ada. Masuk ke Tulis. Woi, konek kan besar. Kolaborasi. Takbir. Yang suka memperhatikan langsung aku. Bisa ya. Kita pernah aku gak belajar, ada yang belajar tapi sambil gerak-gerak. Gimana? Apinya sambil gerak. Kalau yang satu nulis, yang satu ngejailin temennya. Ini nih. Gak cuma gini doang sih. Itu makanya. Ya, mereka. Kalau kita DJ. Kita tuh lagi Hari unboxing. Kita unboxing. Iya, iya. Kita tuh lagi pikiran jauh lagi ke DJ. Ya di sini ada yang berarti kayak belajar yang ada tadi. Ada. Memang lu. Siapa kalau belajar? Apa? Iya, aneh satu. Iya. Boleh belajar Sunda. Terus ada nggak di sini yang memiliki gaya belajar lebih dari satu? Ada. Anak-anak. Hampir semua. Karena kebanyakan gaya belajar itu memiliki lebih dari satu. Jarang banget yang punya gaya belajarnya cuma satu doang. Ya. Lebih dari satu. Nah itu namanya gaya belajar multimodal. Misalkan lebih dari satu, berarti gaya belajarnya multi. Kalau multi talenta itu aku. Oke, selanjutnya aku mau buat 4 kelompok. Kayaknya sebaris-baris aja nggak sih? Jangan, garis mau begitu? Banyak
Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Kalian mau di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Ya udah di atas aja ya. Di atas aja tapi pelan ya. Di bawah.
menjelaskan cara belajar visual yaitu penglihatan. Strategi atau contohnya itu melihat video, melihat grafik, dan juga melihat penjelasan dari guru. Jika ngadu. Ya, itu yang visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan susulan dari kelompok 3. Jadi yang kita susun itu puzzle-nya berteman tentang gaya belajar auditori. Jadi auditori itu suatu gaya belajar yang identik dengan pendengaran. Nah, auditori itu bisa kita lakukan dalam belajar, yaitu kita bisa melalui melihat video, mendengarkan musik, podcast, dan lain-lain. Yang sedang kita pelajari. Jadi belajarnya sambil dipraktekin. Wassalamualaikum. Read sama write itu menjelaskan atau identik. Read itu kalau write itu menulis penjelasannya dipelajari. Cukup. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk partisipasinya. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian serap dan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan udah tahu tuh gaya belajar kalian. Silakan kalian terapin di kelas. Nanti kalau misalkan aku punya tes asesmen buat menentukan gaya belajar kalian lebih valid lagi, bisa langsung ke ruang BK, ya. Oke. Biar tahu gaya belajar kamu apa. Ruang BK itu bukan buat masalah-masalah. Sini lagi, sini. Oh, sini. Oke, terima kasih. Kali kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan Alhamdulillah.